Jadi sebelumnya kalau kita ngomongin soal jeans, pasti itu kan nggak jauh-jauh dari fungsi dan detailnya itu. Jadi setiap detail itu pasti mengandung suatu unsur fungsi lah di baliknya itu apa. Cuman mungkin yang agak nyeleneh itu ya soal back pocket stitchingnya itu sih yang kita kenal dengan arcuate. Ya arcuate itu dari kata arc yang berarti kan lengkungan atau melengkung. Jadi soalnya waktu tahun 1873 di mana si blue jeans itu di-invent, yaitu si nenek moyang kita itu kan punya paten terhadap rivet ya, dan penggunaannya. Nah, semenjak si paten rivet tersebut expired pada tahun 1890-an, nah jadi mereka berpikir harus ada suatu detail atau suatu dekoratif detail yang bisa membedakan mereka dengan maker lainnya. Nah, jadi sebenarnya ya fungsi arcuate sebelum paten rivet expired itu memang bisa dibilang lebih cenderung ya bersifat dekoratif dan belum sepenting itu. Oke, jadi kita di Old Blue itu juga udah menggunakan si back pocket stitching itu dari awal banget sih. Pertama itu namanya ribbon arcuate. Kenapa ribbon ya? Karena simply si jahitannya tersebut berbentuk seperti pita. Di pita kan selalu associated dengan kayak prize atau awards gitu ya. Simply as orang yang memakai Old Blue yang dia ada kayak semacam pride atau seperti badge of honor gitu sih. Jadi dia merasa terhormat dan merasa bangga juga memakai Old Blue. Nah, pada tahun 2011 sampai sekarang lah kita menggunakan apa yang kita sebut dengan broken arc atau broken arcuate. Kita pengen sih punya back pocket stitching itu yang yang lebih timeless lah, yang lebih classic kayak gitu. Pertama mungkin itu kelihatannya agak simple kayak desainnya segala macam. Cuman kalau kita lihat atau kita gali lebih dalam itu sebenarnya lebih kompleks dari yang kelihatannya kayak gitu. Jadi pada saat Pose 47 itu pada menggunakan arcuate itu pakai double needle semua, jadi emang lebih cepat, lebih simpel segala macam. Nah, kita si arcuate, si broken arc ini memakai single needle. Jadi kan kalau bisa dilihat di jahitan tersebut ada kayak semacam 4 line ya, yang saling bertemu satu sama lainnya. Itu kita setiap line tersebut kita memakai jarum needle single needle satu-satu. Nah, terus kalau kita lihat juga lebih detail atau lebih dekat, sebenarnya di bagian tengah dari si broken arcuate tersebut terputus ya, jadi jahitannya itu nggak menyambung satu sama lainnya. Terus juga kalau dilihat nggak ada jahitan untuk mematikan si benang tersebut. Akhirnya kita ketemu dengan cara diikat di baliknya. Jadi beneran semua 4 jahitan tersebut satu persatu kita ikat. Jadi memang si arcuate broken arc tersebut jauh dari kata simple dan jauh dari kata singkat dalam mengerjakan. Over the time juga banyak banget variasi yang kita pakai dalam menggunakan si arcuate tersebut. Misalnya kayak si self stitching atau jahitan senada dengan bahannya, terus juga hidden arc. Ya sebagaimana kita tahu sebagai di bordir di dalamnya. Terus juga karena kita itu semuanya pakai single needle 4 line tersebut. Jadi kita sebenarnya bebas mengombinasikan warna apa aja di jahitan tersebut. Jadi kadang-kadang kita sebutnya dengan double face. Jadi kiri kanan dia bisa beda atau bisa juga atas bawah. Biasanya kalau kayak gitu-gitu sih lebih ke kayak semacam collaboration product sih dengan forum luar maupun dengan retailer kita yang di luar. Jadi pada chapter sebelumnya kita udah ngejelasin ya apa itu back pocket stitching, history-nya kayak apa, dan gimana pemakaiannya di Old Blue. Karena emang si broken arcuate tersebut, si arcuate yang udah kita pakai lama banget sih, udah mungkin sampai sekarang berarti udah 6 tahunan ya kita pakai, jadi itu udah semacam kayak terlanjur terasosiasikan gitu sih. Jadi kalau orang ngelihat jahitan tersebut, ngelihat back pocket stitching tersebut, ya asosiasinya pasti ke Old Blue. Jadi itu mungkin bisa dibilang advantage maupun disadvantage. Dibilang advantage ya karena kita kalau orang melihat itu, jadi itu semacam identity kita sih, identity yang kuat. Jadi kalau orang ngelihat itu langsung pasti mikirnya Old Blue. Terus kenapa disadvantage? Karena mungkin dari segi kreatif sih, lebih ke segi pengembangan kita. Jadi agak bisa dibilang agak terhambat atau agak menghambat kreatif proses dan development kita. Jadi kalau kita misalnya nanti suatu saat akan berubah, jadinya agak shiftingnya mungkin agak berat. Jadi penggunaan arcuate tersebut kan emang udah lama ya, dan emang udah semacam sebagai identity kita. Jadi udah terasosiasi banget lah dengan Old Blue si broken arc tersebut. Nah, karena kita juga sekarang sudah cukup widespread ya distribusinya ke beberapa kontinental, kita mendapatkan semacam rekognisi lah dari dunia luar. Cuman terdapat juga side effect dari rekognisi yang udah luas tersebut, di mana sangat disayangkan terdapat big corporation yang secara sepihak menganggap bahwa detail-detail yang ada di Old Blue melanggar hak cipta mereka, sehingga berujung pada diterimanya surat somasi atau legal notice di pihak Old Blue, di mana si surat somasi tersebut menyatakan secara subjektif bahwa kami atau detail-detail yang ada pada produk kami melanggar hak cipta yang sudah mereka daftarkan.
volume surat somasi tersebut sebenarnya menempatkan kami Old Blue sebagai brand kecil di posisi yang serba salah. Jika kita menyerah begitu saja, maksudnya ya sangat sayang banget, soalnya semua detail yang ada yang dipermasalahkan mereka udah sangat melekat di brand Old Blue tersebut. Emang sangat sayang kalau kita nggak memperjuangkan. Itu satu sisi. Di satu sisi lainnya, kalau kita emang mau coba bertahan atau mencoba dalam tanda kutip melawan di surat somasi tersebut, ya paling pasti ujung-ujungnya akan berakhir di court atau di pengadilan. Dimana apabila kita memutuskan untuk membawa hal ini ke pengadilan untuk melawan si big corporation tersebut, pastinya akan menghabiskan banyak sekali sumber daya kita. Pertama mungkin tenaga, terus juga pastinya waktu dan juga biaya pastinya. Dimana ketiga resources utama tersebut ya sangat kita butuhkan untuk pengembangan proses kreativitas kita ke depannya dan juga pengembangan brand internal kita. Untuk menghindari hal ini jadi semakin berlarut dan juga untuk menghindari konflik-konflik seperti ini lagi yang terjadi di depannya, maka kami bertekad baik untuk merubah detail-detail atau atribut-atribut yang mereka permasalahkan pada surat somasi tersebut. Walaupun detail-detail tersebut sifatnya lebih ke dekoratif atau sesuatu yang eksternal, cuman kami menyadari bahwa proses tersebut nggak semudah membalikkan telapak tangan, dimana kami dalam proses pengembangan detail-detail baru tersebut harus tetap selaras dengan values dan identity yang sudah kami bangun selama kurang lebih 7 tahun ke belakang. Dan dalam pengembangan perubahan desain dari back pocket stitching kita juga udah mendevelop atau mendesain berbagai macam alternatif yang kami rasa cocok dengan identitas Old Blue. Setelah mengalami proses brainstorming dan diskusi yang sangat panjang, kami menyepakati satu desain yang kami rasa akan sangat merepresent identity dari Old Blue untuk kedepannya. In the end, we may lose our stitch and other details, but we'll never lose our spirit and mission in making high-quality denim. Pada chapter video ini, kita akan mereveal detail-detail yang sudah Old Blue kembangkan dan yang akan digunakan ke depannya, dan juga segala filosofi di baliknya. They might limit our space and maybe our movement, but I think they cannot limit our creative minds and freedom thoughts. Karena memang sudah dari dulu si kebebasan atau freedom ini menjadi semacam value proposition yang paling mendasar bagi denim sih. Dan dari perspektif saya pribadi, dibandingkan kita terus memusingkan sisi indie letter itu, lebih baik kita melihat hal ini sebagai semacam sign from the universe, dimana kita harus terus look and move forward dan mencoba melepas dari bayang-bayang yang ada selama ini. Kalau dilihat dari artwork kita yang sebelumnya, dia mempunyai beberapa key features. Yang pertama, kungannya yang patah, dan yang kedua, jahitan tengahnya yang terputus. Nah, pada pola artwork kita yang baru ini, kita juga mencoba tetap mengaplikasikan kedua elemen pokok tersebut. Jika kita melihat lebih dalam, si artwork baru kita ini bisa meresemble ejaan dari brand name kita ya, yaitu dari huruf O, L, D, B, L, U, I. Kita juga tetap mempertahankan sih back pocket shape dari Old Blue itu dan juga side stitching dari back pocket kita itu. Apabila kalau dilihat kan ada semacam jahitan atau lengkungan yang sangat tajam di back pocket kita itu. Nah itu jadi dihasilkan dari bukaan sekitar jahitan jarak setengah inci sampai ke bawah, dia sangat merapat sampai ke kerapatan 1/8 inci. Makanya itu dia menghasilkan jahitan yang sangat melengkung kayak gitu. Nah itu kan juga udah menjadi semacam ciri khas untuk back pocket Old Blue dari tahun 2011an. Nah dan itu juga kita akan bawa dan kita akan pakai terus untuk kedepannya. Kita pengen sesuatu yang tetap timeless tapi lebih mature, lebih mengedepankan konsep kita lah, yaitu lebih Americana dan lebih western. Ide dasar dan tujuan dibuatnya video ini ya bisa dibilang sebenarnya sangat sederhana, di mana kami sangat menghargai nilai-nilai keterbukaan dan juga transparansi. Lebih jauhnya lagi, kami merasa bahwa customer kami, di mana mereka ialah stakeholder utama kami, sangat berhak untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Old Blue. Kami ingin semua customer kami mendengar kisah ini dengan segala seluk-beluknya ya dari kami sendiri, sehingga diharapkannya mereka mendapatkan suatu informasi yang utuh, yang jelas, dan yang tidak bias. In summary, we would prefer to stand by our internal core value, which is our reputation in quality and workmanship, rather than to stand for our external and decorative elements.